materinya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah dibaca belum? Ya, apakah sudah pada buka dan baca soal-soalnya? Bisa jawab via message ataupun langsung ngomong aja ya melalui mikrofon ya. Gimana, sudah pada baca soalnya? Oke, alhamdulillah kalau sudah. Baik. Pagi ini kita akan belajar ya, membahas tentang ini apa namanya? Aminah dan turunannya. Slide yang saya share apakah bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Bisa, Pak. Oke. Bentar, ini ada yang masuk. Baik, mana tadi? Ya, ini masih terlihat ya slide saya? Masih, Pak. Oke, baik. Ini slide show-nya mana ini? Oke. Nah, aminah dan turunannya ya. Jadi poin-poin yang dipelajari kalau kita lihat soal yang dikasih Bu Cip, jadi soalnya cukup banyak ya. Kalau saya print, ini sudah saya print semua, ada 103 halaman ya. Ada yang sudah mengerjakan belum soal-soalnya? Ya, saya harap semuanya sudah mencoba mengerjakan meskipun belum selesai, karena saya juga mencoba tapi belum selesai, cukup banyak, mulai dari level mudah sampai level yang sulit gitu ya. Nah, tapi paling tidak dari gambaran soal-soal itu kita bisa melihat poin-poin yang dipelajari dari soal itu, diantaranya ada struktur, nomenklatur yaitu tentang tata nama, kemudian kebahasaan, sintesis aminanya ataupun interkonversi dari amina menjadi gugus-gugus fungsi yang lain, dan tentunya mekanisme reaksinya. Jadi itu, nah untuk mengawali perlu saya ingatkan kembali bahwa belajar kimia organik itu sama seperti mempelajari manusia ya. Senyawa-senyawa organik itu punya gugus fungsi, yang dengan gugus fungsi itu senyawa organik punya karakter. Nah, untuk mempelajari karakter tentunya harus berinteraksi ya. Kalau orang itu kan mau mempelajari karakter orang itu harus berinteraksi dengan orang tersebut, ya kan? Harus berinteraksi dengan orang tersebut, dan interaksinya pun tidak cukup sekali dua kali, tetapi harus intens ya. Tetapi harus intens supaya ya apa yang kemudian menjadi karakter orang itu bisa kita pahami. Termasuk juga tadi belajar senyawa organik itu tidak bisa cuma sekali lihat, maka akan sulit karena belajar kimia organik itu tidak ada rumus-rumus tertentu gitu ya. Lebih banyak cuma isinya C, H, N dan seterusnya, yang itu kalau kita sudah paham karakternya, oh misalnya ini nukleofil, ini elektrofil, itu akan mudah tanpa kemudian kita menghafal seperti itu. Nah, oleh karena itu pesan saya di awal, untuk bisa paham kimia organik secara baik, maka perlu banyak berinteraksi, banyak baca ya, banyak latihan soal gitu. Nah, ini mungkin pengantar di awal gitu. Mungkin ini Bu, sebelum saya lanjutkan, apakah ini Bu Cip ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, Bu? Baik, terima kasih Pak Priyo. Ya, pada dasarnya soal-soal yang diberikan itu usahakanlah untuk bisa menjawab. Dari situ kita bisa melihat apakah kita bisa paham atau tidak, begitu aja. Ya, jadi soal tadi usahakan untuk dijawab. Terima kasih. Halo? Baik Bu, terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih. Baik, ya. Nah, ini soalnya apakah bisa dilihat soal ini oleh teman-teman?
soalnya apakah sudah yang saya buka di laptop saya kira-kira bisa dilihat nggak ini di laptop teman-teman atau di HP? Belum kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan ya, Bu. Ya. Baik. Oke, saya coba share ini. Oke. Oke, ini ya. Sekarang udah terlihat ya. Ya, sudah. Nah, ini kan soalnya cukup banyak ya. Dari soal nomor 1 sampai nomor berapa ini? 165. Nah, ada pertanyaan nggak? Kemarin Bu Cep sudah berpesan ya, mewanti-wanti kepada adik-adik. Silakan coba dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kira-kira kalau ada yang merasa kesulitan, ya kemudian kita bahas-bahas bareng Pak Priyo gitu ya. Saya juga belum baca semua, tetapi paling tidak secara garis besar gambarannya tadi di sini soalnya berkaitan dengan tata nama, kemudian struktur, karena amina nanti ada amina primer, amina sekunder, amina tersier, ya, kuarterner dan seterusnya. Kemudian ada kebahasaan mana yang lebih bahasa yang lebih kuat bahasanya, kemudian sintesis aminanya sendiri dengan berbagai macam reaksi dan mekanisme reaksinya gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ya, ini Pak. siapa ini? Rianto. Ya, Rianto, gimana Rianto? Untuk yang soal-soal terakhir itu memang jawabannya atau bagaimana ya, Pak? Soal yang terakhir. Iya. Oh, yang iya, itu ada jawabannya. 140 ke atas itu ada jawabannya ya. Yang nomor 140 ke atas itu sudah disertakan jawabannya. Jadi mulai dari nomor 140 ya, itu jawabannya yang di ANS.2. Nah, itu. Jadi sebetulnya mudah untuk belajar ya. Karena di situ sudah disertai jawaban, tinggal memahami. Oke. Gimana Rianto? Baik, Pak. Ya. Izin untuk komentar sebentar. Iya, Untuk Bu. untuk soal 140 ke atas, diharapkan dengan mempelajari jawabannya, maka kita bisa melihat bagaimana tahapan-tahapan kita menyelesaikan satu permasalahan yang dinyatakan dalam soalnya. Jadi ke depannya itu dari situ kita bisa melihat bagaimana mekanismenya dengan cara menuliskan kembali dan menggambarkan anak-anak panah apa yang terjadi. Dengan demikian maka akan lebih mudah memahami bagaimana sintesis itu dilakukan. Saya kira itu baik untuk mempelajari sesuatu yang lebih sulit yang sifatnya di situ kan aplikasi dari pengetahuan tentang amina sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Ini bisa direkam nggak ini perkuliahan kita ini? Ini ada tanda rek, tapi saya klik nggak bisa ini ya. Oke, kalau sudah direkam. Baik. Ya, selain Rianto, silakan kalau ada yang mau bertanya kembali. Jadi kita lebih ke pembahasan soal mungkin nanti terkait dengan misalnya perlu pengulangan dari misalnya tata nama yang paling sederhana ya, tata nama, kemudian struktur. Ya, silakan ditanyakan ya. Ya, apakah ada? Yes. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Untuk yang nomor 3 mungkin kurang paham, Pak. Nomor 3 ya. Baik, coba kita lihat soal nomor 3. Oke. Tadi slide-nya masih kelihatan ya? Ini masih kelihatan soal-soalnya?
Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, soal nomor 3, perhatikan. Mana soal nomor? Nah, nih. Kalau untuk oret-oret di sini pakai, bentar. Untuk gambarnya pakai apa ini ya? Bentar, saya tak biar bisa ngoret-ngoret. Ada yang tahu supaya bisa oret-oret pakai apa ini? Caranya gimana? View help design. Oke. Baik, kalau tidak ada ya sudah, kita coba lihat aja. Perhatikan ya, di sini ada N ini yang menjadi penanda gugus amina ya. Penanda gugus amina. Nah, kemudian di sini ada 3 macam gugus yang terikat di gugus N, yaitu ini C-nya ada 2. Ingat, ketika ada garis-garis begini, maka harus difahami bahwa setiap sudut, ya setiap ujung ini adalah C. Maka kita lihat di sini ada 2C, menandakan ini adalah gugus etil ya. Ini juga etil, kemudian ini ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 yaitu butil atau butana. Nah, manakah ya nama umum yang lebih tepat ya, yang paling tepat tentunya untuk senyawa di bawah ini. Nah, ini kita lihat di sini ada 2 gugus etil ya. 2 gugus etil yang terikat di atom N, maka bisa digabung menjadi satu, namanya menjadi dietil. Ingat ya. Jadi ada gugus yang lebih pendek di sini yang sama, 2 gugus yang lebih pendek sama yaitu etil ya, dan 1 gugus yang lebih panjang itu butil, butana. Maka yang dijadikan sebagai induk yang nanti namanya menjadi nama yang terakhir itu adalah gugus yang tentunya lebih panjang, lebih berat, sedangkan yang di awal disebutkan di awal itu adalah gugus yang lebih pendek. Nah, karena ini etilnya ada 2, maka bisa disebutkan sebagai dietil. Nah, ini ya butana atau butil ini ketika dia terikatnya di nomor 1, misalnya ini ujungnya ini yang terikat, maka biasanya dietil butil amin. Nah, ini karena yang terikat di posisi nomor 2, maka ditambahin dengan kata depannya iso. Maka di sini yang lebih tepat yaitu dietil isobutil amin ya. Nah, nanti kalau nama IUPAC itu biasanya ada awalan di depannya N. Nah, nanti contoh di soal yang nomor 4 itu ada. Jadi ini sehingga yang lebih tepat untuk nomor 3 ini adalah dietil isobutil amin. Tuh. Oke. Ya, apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Pak, maaf Pak, mau nanya. Iya. Siapa ini? Rafif Pak. Ya, Raffi apa Rafif? Rafif Pak. Rafif, ya Fif. Gimana Iya. Fif? Bukannya kalau misalkan ISO itu ujungnya yang ini ya Pak, ujungnya yang bercabang ya Pak, bukan di apa namanya? Bukannya kalau itu sekunder butil ya Pak. Oh iya. Iya, sebentar. Ini saya nggak bisa gambar, sebentar. Ada yang tahu cara gambar ininya? Cara gambar apa namanya? Di ini. Oke, saya coba buka ke PPT ya. Sebentar, saya Pakai coba buka paint ke aja. Pakai pen. pakai pen ya. Oh iya, sebentar ya. Oke. Oh iya. Terima kasih Pep sudah mengingatkan ya. Coba sebelum kita gambar ya. Jadi sebentar, saya coba buka PPT saja kalau gitu. Oke. Baik.
Kita coba di sini saja kalau gitu ya. Kalian sudah pegang soalnya semua ya. Saya harap bisa buka soalnya di di HP masing-masing ya. Coba ini kita buka lewat PPT biar saya enak gambarnya. Bentar ini. Ya. Oke. Ya. Jadi misalnya ini C ya. Oke, ini C. Nah, ini C. Kalau ini ya, ini berarti sekunder ya. Yang dimaksud Rofif tadi, oh ya ini adalah sekunder. Kemudian kalau begini ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti. Ini ya, atau aduh ini misalnya H, oke, ini H, ini terikatnya di sinilah. Nah ini adalah ISO ya. Kalau ini ya begini. Nah ini adalah tersier ya, tersier. Biasanya simbolnya gini ya. Jadi ini tersier ya, ini tersier. Kemudian yang ini adalah sekunder. Ketika terikatnya di sini ya, ini adalah ISO ya. Oke, terima kasih Rofif. Jadi kalau kita lihat ya, oke, jadi kalau kita lihat yang di soal ini ya. Nah, nih ya, ini ya. Maka ini sekunder ya. Mohon maaf, terima kasih sudah tadi ya membenarkan, mengkoreksi. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat tipenya ya, tipe ini ya, yang di sini, yang di butil ini adalah sekunder ya, sekunder butil. Nah maka di antara yang jawaban ini yang paling tepat maka ya adalah ini yang D ya, etil sekunder butil amin ya, etil sekunder butil amin. Sebetulnya bisa disingkat menjadi dietil sekunder butil amin, tapi tidak ada pilihannya, maka bisa diulang aja ya menjadi etil sekunder butil amin. Nah, itu mungkin penjelasannya. Mungkin dari Bu Cep gimana, Bu? Apakah mungkin yang ini tadi sudah betul bahwa itu sekunder butil, kemudian di sini ada etil, ada dua jadi dietil karena kita menggunakan kata amin, maka di sini dietil amin dan kemudian ada butil amin, sekunder butil. Jadi jawaban yang tepat kelihatannya di sini mestinya C ya, karena B itu lebih dulu dari E. Oh iya, iya. Ini yang C yang lebih tepat gitu. Oh iya. Ya. Makasih Bu. Ya Bu, makasih. Ya. Jadi tetap ya aturan tata nama secara umum berlaku ya. Mohon maaf, terima kasih Bu sudah mengingatkan. Jadi ini alfabet ya, berdasarkan alfabet yaitu butil ya. B itu lebih dulu dibandingkan dari E ya, karena ujungnya pakai amin ya. Jadi ya sekunder ini butil, kemudian karena ini etil E lebih akhir urutannya dibandingkan butil B, maka dia diakhirkan sekunder butil amin yang lebih tepat itu ya di antara jawaban yang lain. Kalau ini kan dietil isobutil, salahnya di iso yang B ini. Kemudian yang di D ini harusnya bisa dibuat dietil,
ternyata diulang-ulang gitu ya. Maka yang paling tepat adalah yang C gitu. Makasih Ibu. Oke, ada lagi. Jadi jawabannya yang C ya. Oke. Nah, terkait misalnya yang nomor 2 itu menentukan amina primer sekunder ya. Contoh yang nomor 2 nih. Misalnya nomor 2 sebenarnya tipenya mirip nomor 1, cuma yang nomor 2 harus bisa menggambar ya tentunya ya. Ada yang belum ngerti nggak dari soal nomor 2 ini? Maaf Pak, izin bertanya, itu kok metilnya ditulis 2 kali itu maksudnya gimana ya Pak? Yang mana? Itu kan N-metil, 2-metil, tuh berarti metilnya 2 kali itu gimana ya Pak? Kenapa disebutnya 2 N-metil, kali? 2-metil. Oke. Ya, ini berarti kan harus bisa menggambar ya. Menggambar. Nih. Ini PPT-nya masih kelihatan ya? Ini. Masih Pak. Oke, coba kita gambar ya. Namanya adalah oke. Bentar saya coba ini tadi. Bentar. Oke. Mungkin bisa saya bantu Pak sedikit aja. Ini Iya, Bu. N-metil, 2-metil 3-heksanamin, ini berarti 2-metil 3-heksanamin ini adalah satu struktur. Jadi ini ya pada N-nya ada metil lagi. Jadi selain 2-metil 3-heksanamin, kita ambil dulu 2-metil 3-heksanamin ini gambar, baru kemudian pada N-nya dimasukkan lagi metil. Jadi pada N itu ada dua gugus R, yaitu satunya metil, satunya adalah 2-metil 3-heksanamin. Oke. Jadi dari Baik, jadi tetap mungkin digambar dulu ya, ini N-nya ya. 3-heksanaminnya Nah, dulu. 2-metil 3-heksanamin ini jadi gini. Ini 2-metil 3-heksanamin. Oke. Ini heksana, ini anggap aja sini udah selesai ya. 2-metil 3-heksanamin, maka harus 2-metil ini ya, yang perlu diingat bahwa 2-metil ini terikat pada gugus heksana ya. Jadi buat C6 ya, buat C-nya 6 ini. Tetapi kemudian heksananya ini nanti terikat di C nomor 3 ketika berikatan dengan aminnya ya. Nomor 3 Maaf berarti Pak, sebelumnya bentar. Nih, ini masih Word ya Pak? ya. Ini masih Word ya Pak, belum pindah ke PPT. Loh, masih Word ya? Iya Pak. Oh, sebentar. Ini saya udah pindah ke PPT nih. Sebentar. Saya ini dulu. Oh, saya udah gambar tadi. Nih. Ya. Apakah udah bisa dilihat ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, jadi Sudah, seperti yang disampaikan Bu Cip tadi ya, seperti yang disampaikan Bu Cip, bentar, kok susah sih. Nah, 2-metil 3-heksan ini adalah satu kesatuan ya, maka buat struktur 2-metil yang 2-metil 3-heksan ini adalah heksananya terikat pada gugus aminnya ini di nomor 3. Jadi kalau kita kasih nama, misalnya ini kan nomor 1 ya, 2, 3, 4, ya, 5, 6. Ini ya. Nah,
2 metil berarti C-nya di sini ya. Nah, CH3. Nah, dan ini silakan ditambahkan hal sendiri ya. Jadi 2 metil 3 heksan, jadi heksannya terikat di gugus N-nya ini di nomor 3 ya. Kemudian N metil berarti di sini ada satu lagi C yang terikat di N. Jadi N metil, kemudian 2 metil, ini 2 metil karena di sini metilnya terikat di gugus C nomor 2 dari heksana, 3 heksan karena heksananya terikat di C nomor 3 dengan gugus N ini. Nah, N itu ingat, N itu normalnya ketika dia bermuatan netral, itu tangannya 3, di sini sudah dipakai 2, maka di sini sisa H1. Nah ini berarti struktur dari N-metil 3 heksan. Nah, ketika kita lihat strukturnya, kita lihat bahwa atom N-nya ini mengikat 2 atom C ya, yang satu berupa metil, yang satu berupa 2 metil 3 heksan ini. Maka ketika ada gugus amina yang mengikat 2 atom C, maka di sini dikategorikan amina sekunder. Jadi N itu tangannya 3 ya, normalnya ketika N itu bermuatan netral ya, tidak ada muatan positif, karena nanti ketika menjadi amonium itu muatannya menjadi positif ya. Nah ini karena mengikat 2 atom C lain ya, N-nya ini sisa 1 atom H, maka menjadi sekunder. Kalau N-nya mengikat 1 atom C, maka primer. Kalau 3 berarti tersier. Jadi jawabannya yang sekunder. Baik, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ya Bu, apakah ada koreksi Bu? Ya, sudah betul. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ya, selanjutnya ada lagi pertanyaannya? Kita bisa bergeser aja, Pak. Oh ya, geser aja ya Bu ya. Baik, semuanya bisa lihat di soal masing-masing nggak? Biar kita nggak, biar di sini bisa kita pakai untuk oret-oretan. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, sebentar saya buat slide-nya yang banyak untuk oret-oretan. Oke. Ya. Selanjutnya kita lihat nomor 4 ya. Nomor 4 kita lihat. Nomor 4 di situ adalah nama IUPAC yang mana yang tepat untuk senyawa berikut ya. Jadi gambarnya kalau kita gambarkan sesuai dengan soal, kan di sini ada gugus sikloheksan ya. Kemudian ada yang sudah jawab? Jawabannya apa? B Pak. Jawabannya B. B. Ini Rofif ya. Oke, benar ya. Mudah-mudahan yang lain juga sudah baca ya. Jadi nama IUPAC ya. Nah, ini adalah contoh amina yang tidak simetris ya. Jadi di sini mengikat gugus ini ya. Ini C-nya 2 berarti di sini gugusnya etil ya. Ini adalah gugus etil. Ini supaya simpel, mohon maaf saya tulis dengan bahasa Indonesia saja. Jadi ini etil ya. Kemudian ini adalah siklo ya. Sikloheksil ya. Sikloheksana ya. Karena dia nanti jadi induk ya, sikloheksana. Oke. Nah, ini karena bukan pakai alkil lagi ya, tapi menggunakan alkana di akhirnya, maka kaedahnya begini. Jadi pertama ya, ini kan ada 2 gugus, yang satu C-nya 2, yang satu C-nya 6, maka yang 2 itu menjadi gugus alkilnya. Nah, sebelum disebutkan maka ditambahkan ditambahkan di depannya menjadi awalan N ini, huruf N besar ya. N,
Nah, ini adalah gugus etil, maka N-etil, ya, karena dia lebih pendek disebutkan duluan, ya. Nah, nanti yang panjang menjadi rantai induknya. N-etil, ya, ini saya buat pakai bahasa Indonesia, maaf ya. Jadi nanti diganti aja sesuai dengan jawaban di soal ya, karena di situ bahasa Inggris. Siklo, ya, N-etil, siklo, heksanamin, ya, heksanamin, gitu. Ya, ini sesuai dengan jawaban. Jadi N-etil, sikloheksanamin. Nah, kalau misalnya pakai alkil-alkil tadi gimana, Pak? Ya, kan tadi seperti yang soal nomor 3 ya. Nomor 3 kan tadi alkil-alkil amin ya. Maka bisa juga ditulis, itu bukan nama resmi ya, bisa ditulis menjadi ini etil, ini siklo kan. Ya, jadi siklo lebih duluan. Jadi menjadi siklo ya. Siklo itu tulisannya ini siklo ya. Siklo heksil ya. Nah, ini heksil. Nah, maaf ini X itu ya. Sikloheksil, kemudian etil, nah, karena alkil-alkil ya. Etil amin. Ini kalau penamaannya seperti yang nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Amin. Jadi alkil-alkil amin. Nah, kenapa sikloheksil duluan? Karena ini C ya. Dibandingkan E ya. Sikloheksil, etil, amin. Tapi kalau nama iupaknya ya, yang pendek itu jadi alkilnya, yang panjang jadi alkananya. Jadi etil, N-etil dikasih awalan N dulu, N-etil, kemudian sikloheksanamina ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, gimana? Bisa difahami? Maaf Pak, jadi jawabannya yang mana Pak? Yang B, bebek. Ya, yang bebek depannya dikasih N ya, N-etil. Etil, kenapa etil disebutkan duluan? Karena dia lebih pendek, jadi C-nya cuma 2 ya. Sedangkan sikloheksil ini C-nya 6. Maka N-etil sikloheksana. Jadi sikloheksana bukan heksil, tapi sikloheksana mina ya. Oke. Itu untuk alkil-alkil apa namanya amina yang tidak simetris ya tentunya ya. Jadi ada tambahan menjadi N substituen ya. Ya. Gimana? Bisa difahami? Halo? Cek. Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke. Baik. Kita lanjutkan ya soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Nomor 5, manakah nama iupak yang menunjukkan struktur di bawah ini gitu ya. Oke. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, halo, Bu, saya mau nanya, Bu. Oke. Ya, Pak. Ya, Bu. Ketika nama iupak untuk tata nama ini, apakah harus ada alkil, kemudian alkana, amina, Bu? Atau yang alkil-alkil Itu amin? Ya? karena semuanya alkil, jadi di sini bisa dikatakan ada dua di siklopentil dan ada satu
metil, jadi bisa dipakai di siklopentil metilamin. Jadi nama IUPAC itu tidak harus alkil, alkana, amina ya Bu ya, bisa alkil, alkil. Bisa saja untuk yang setara seperti ini. Maksudnya karena semuanya alkil, jadi kan itu sudah masuk di N semua begitu. Kalau kita lihat satu persatu ya, misalnya kita pakai N-siklopentil, N-metil siklopentanamid, ini kan ya kita lihatnya di sini kan yang satu N-siklopentil, yang satu lagi N-metil. Iya. Sekarang ini kita ambil siklopentanamin. Nah, sebentar maaf. Ini juga maaf. Kalau kita pakai trialkilamin itu pakai tata nama trialkilamin itu sudah bisa menggambarkan juga ada 3 gugus alkil yang terikat pada N. Kalau kita pakai N-siklopentil, N-metil siklopentanamin, sebenarnya untuk yang A itu kalau kita lihat tata namanya itu masih memenuhi untuk aturan pada N ada siklopentil, ada N metil, kemudian siklopentanaminnya sebagai rantai utama. Itu ya IUPAC saya kira bisa kita pakai yang itu, yang A sih. Yang A. Jadi kalau kalau yang pakai D itu trialkilamin kan gitu. Iya, itu trialkilamin tuh nama trivial ya Bu ya? Iya, trivial. Baik. Jadi ini kan strukturnya bisa dilihat ya teman-teman ya di slide ya. Bisa ya kelihatan ya yang saya gambarkan meskipun tidak terlalu bagus ya. Oke, jadi di sini kan ada ada dua gugus siklopentil ya. Siklopentil di sini ada garis satu, ini berarti menunjukkan ujungnya ini adalah metil ya. Jadi kita sepakati saja bahwa untuk penulisan nama IUPAC tadi adalah akhirannya adalah alkanamin gitu ya, alkanamin. Nah, di sini ada 2 gugus siklopentil. Ya. Jadi kalau nama trivial itu bisa jawabannya yang D. Ya, nama trivial itu jawabannya yang D karena di sini ada 2 gugus siklopentil ya, maka yang D itu bisa digunakan untuk nama trivial. Jadi disiklopentil ya, ini adalah metil ya. Jadi disiklopentil metilamin itu kalau nama trivial. Tapi untuk nama IUPAC ya, di sini ada metil ya. Di sini ada metil, saya simbolkan dengan M ya. Di sini ada siklopentil, saya simbolkan dengan SP biar singkat ya. Ini siklopentil maksudnya SP itu ya. Siklopentil. Maka untuk penulisan nama IUPAC tadi ya, karena ini tidak ya simetris sih kiri kanannya ya, tetapi ada yang beda di sini metilnya, maka depannya pertama ditulis N dulu. Nah, N. Di sini ada maaf. N itu sebagai tanda bahwa di situ gugusnya terikat pada atom N. Itu aja. Ya. Jadi baik, makasih Bu. Jadi N ini ya sebagai penanda bahwa gugus ini ya, gugus siklopentil, apakah kemudian metil ini terikat di atom N. Jadi N, nah antara siklopentil, ini kan kalau di bahasa Inggris pakai C ya, atau ini saya ubah menjadi CP aja ya, CP, kemudian ini M, ini juga CP ya. Maka di sini mau tidak mau harus ada yang jadi rantai induk, harus ada yang jadi cabang. Nah ini ada 3, maka antara siklopentil dengan metil duluan C secara alfabet, maka di sini N siklopentil ya. Kemudian antara metil ini ya, metil dengan siklopentil ya, ini kan lebih panjang C-nya yang siklopentil ya. Maka yang pendek ini menjadi cabang ya. Ingat di sini dipisahkan dengan tanda strip ya, N ya. N metil. Nah, baru kemudian di sini siklo, nah, bukan siklopentil tapi ini sebagai menjadi siklopentana ya. Jadi induknya menjadi alkana, bukan alkil ya, tetapi menjadi alkana, siklopentana mina ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi N siklopentil kenapa disebut duluan? Karena dia C lebih dulu dibandingkan M ya. Dan dia sama-sama menjadi cabang seperti metil ini. N-siklopentil, N-metil, kemudian siklopentanamina. Jadi jawabannya adalah yang B, bebek.
Jawabannya yang A, mohon maaf, jawabannya yang A, ya ayam ya. N-siklopentil, N-metil siklopentanamina. Nah, ini untuk penamaan secara trivial, secara IUPAC. Nah, kalau secara trivial jawabannya bisa dipilih yang D ya. Di sini ada yang simetris ya. Di siklopentil, kemudian metil amin. Ya. Jadi penamaan trialkil amin. Baik, sebelum saya lanjutkan, bisa difahami yang soal nomor 5 ini? Jadi untuk jawaban itu tergantung kesepakatan kita ya, Pak? Enggak, ya kalau gini, sekarang gini, kalau IUPAC itu gini, saya garis bawahi ya, kalau IUPAC itu adalah alkil alkana amina, ya. Jadi penamaannya adalah alkil, cabangnya alkil ya, kemudian induknya alkanamina. Kalau trivial, trialkil amin itu trivial itu namanya alkil-alkil amin. Misalnya kan tadi C itu punya 3 tangan ya, 3 tangan yang normal ketika 2 diisi misalnya oleh, maksud saya N, atom N itu punya 3 tangan, ketika 2-nya diisi oleh CH3 misalnya, menjadi dimetil amin. Nah, atau satunya etil, satunya metil, berarti N-metil, N-etil, N-metil amin gitu. Jadi kalau trivial itu yaitu trialkil amin. Tapi kalau misalnya IUPAC itu ada alkilnya, ada alkana minanya. Itu penjelasan saya. Ada yang ditambahkan, Bu? Oke, jadi saya tambahkan aja bahwa untuk menandai bahwa gugus alkilnya itu ada pada atom N, terikat pada atom N, maka di depannya dituliskan N. N-etil, N-metil, atau N-siklopentil, N-metil. Dengan maksud untuk membedakan mana yang merupakan alkil amin dan mana yang merupakan gugus yang terikat pada N. Itu mengapa kita menggunakan N di depan kata siklopentil maupun metil. Itu, terima kasih. Ya, makasih Ibu. Baik. Ya, gimana? Bisa difahami adik-adik? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjutkan ya soal nomor 6 ya. Oke, nomor 6 silakan dilihat soalnya ya. Yang manakah ya yang benar dari ini ya, tentunya struktur kuaterner amonium salt ya. Jadi garam amonium kuaterner. Ya, garam amonium kuaterner. Nah, jadi sekali lagi perlu diingat ya, ini saya ingatkan kembali, ketika N ini ya, kalau ini kan namanya NH3 ini ya, NH3 ini namanya amonia ya, amonia ya, amonia. Ini sebelum kita bahas soal, kita ulang dulu lah ya, ini amonia. Kalau misalnya N-nya 1 mengikat R, alkil ya, R ini bisa CH3 ya, bisa C2H5. Nah, berarti hanya sisa 2 ya. Ini ingat di sini punya 1 pasang elektron bebas ya. Nah, ini berarti amina primer ya, yang disimbolkan dengan 1 gini ya, amina primer. Nah, kalau misalnya N-nya ya, ini mengikat ya 2 atom R alkil, yaitu mengikat 2 C, sisanya di sini ya hanya 1 ya, maka ini adalah amina sekunder. Kemudian kalau misalnya ini N-nya mengikat 3 atom ya C, yaitu berupa alkil ya, di sini R, nah, maka hanya nggak punya lagi ya. Oke. Ini namanya amina
tersier. Nah, ketika ya pasangan elektron bebasnya kemudian digunakan untuk berikatan dengan alkil lagi ya, yang terakhir. Ini, oh maaf, ini harusnya N ya, ini N ya. Ini berikatan dengan R. Jadi dia ketika dia punya dua pasang elektron bebas kan di sini netral. Ketika sudah disumbangkan untuk berikatan dengan R, maka dia menjadi muatannya positif. Ini adalah garam ya. Garam ya, amonium ya. Garam amonium. Atau amina ini ya, amina kuarterner lah ya. Garam amonium kuarterner ya, amonium kuarterner seperti yang ada di soal. Nah, sekarang kita lihat yang diminta adalah yang jenisnya adalah garam amonium kuarterner. Kalau kita lihat yang A itu kan ya N-nya masih mengikat 3 atom H ya. Jadi itu adalah garam amonium, berarti kalau 3 atom H ya. Jadi sebetulnya ini, satu atom H-nya itu yang dilihat adalah yang C-nya yang diikat N, itu kan cuma satu ya, gugus panjang yang CH2 ke belakang itu ya. Maka yang A itu adalah garam amonium primer. Kemudian yang B ya, yang diikat oleh NH2+-nya itu adalah 2 atom C kan di belakangnya ya. Karena ada dalam kurung 2 kali itu adalah amina sekunder amonium, garam amonium sekunder. Yang C ya, yang C itu kan 3 ya, 3 gugus. Maka itu adalah garam amonium tersier, maka jawabannya adalah yang D. Ya, karena N-nya mengikat 4R ini ya. 4R yaitu CH3, CH2, CH2 sebanyak 4 kali. Kemudian plus ada Cl-nya. Di sini ada tambahan Cl-nya depannya, Cl-nya. Jadi jawabannya yang D. Jadi sekali lagi kuarterner itu ketika gugus N-nya mengikat 4 ya, gugus alkil. Boleh sama, alkilnya boleh beda ya. Oke. Jawabannya yang dodol ya. Oke. Jelas semuanya? Halo? Apakah bisa difahami? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas. Oke ya, Bisa. kita lanjutkan. Nah, berikutnya nomor 7. Ya. Nomor 7 yang manakah yang paling tepat ya untuk penamaan 1-metil butil amin? Mana yang tepat? Berarti nama ini belum tepat ya. Kita coba gambar ya. Caranya adalah gambar dulu ini ya. 1-metil butil amin. 1-metil butil amin. Ini saya singkat aja biar enak karena agak susah gambarnya. 1-metil butil amin. Nah, nih. Ya. Jadi 1-metil butil amin. Maka yang perlu digambar adalah 1-metil butil dulu. Ya. 1-metil butil kita kan gambar begini. Butil itu C-nya 4 ya. 1 2 3 4 ini ya. Terus kemudian 1 metil berarti metilnya terletak di C nomor 1 nih. Ya. Nah, 1 metil. Jadi kalau kita kasih nama tadi ya di sini 1 ya. Ini 2, ini 3, ini 4 ya. Nah, ini berarti kan C nomor 1-nya ini ya 1 metil ya butil amin, berarti ini yang C nomor 1-nya mengikat atom N ya. N-nya sudah mengikat 1 berarti sisa 2 atom H ya. Jadi begini. Nah, ini kan gambarnya dari 1 metil butil amin. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini bisa menjadi satu rantai ini. Ini bukan cabang karena C yang terikat ini di nomor 1. Maka yang lebih tepat harusnya adalah ya. Ini tuh 2 3 4 5 ya. Maka ini harusnya adalah sekunder ya. Ya, sekunder karena ini C sekunder ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi waktu Rofif ngasih
masukan tadi ya. Jadi ini adalah sekunder ya. Sekunder pentil ya. Pentil amin. Nah, kenapa sekunder pentil? Karena ini C-nya 5 dan sekunder karena ya terikat di sini ya. Di nomor 2 ini. Bengkok ya. Jadi jawabannya adalah ini adalah sekunder pentil amin yang lebih tepat. Jadi jawabannya adalah yang D. Nama yang lebih tepat adalah yang D. Sekunder pentil amin. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian, wah ini masuk levelnya hard ya. Jadi kalau kalian bisa ini udah lumayan itu ya. Nah, kemudian soal nomor 8. Nomor 8. Jadi gini, dalam waktu 100 menit ini sepertinya kita tidak mungkin bisa menyelesaikan semua ya. Jadi saya sangat berpesan nanti ya kalian secara mandiri belajar di rumah. Jadi materi sudah bisa diakses dari banyak tempat ya. Di PPT yang saya berikan ya, materi di bab 21 kalau tidak salah ya, yang tentang Amina. Kemudian dari video-video yang Ibu Cip share ya terkait dengan perkuliahan Amina dan Amida, ataupun dari buku-buku yang lain ya, kalian bisa akses. Yang penting yaitu tadi, kalau kalian ingin paham ya harus banyak berinteraksi ya. Oke, nomor 8 sekarang ya. Nomor 8, what type of amine is pyrrolidin? Nah, ini pyrrolidin bisa di search ya di Google, strukturnya bisa dicari di buku juga. Pyrrolidin itu strukturnya adalah begini ya, jadi segi 5. Kemudian di sini di ujung segi 5-nya ini ada gugus NH ya, ada gugus NH. Nah, ini adalah struktur dari pyrrolidin ya. Nah, kalau nggak pernah dengar, nggak pernah buka, maka sulit ya, bingung pasti kalau misalnya soalnya close book ya. Pyrrolidin itu strukturnya kayak mana ya, maka harus sering-sering buka dan baca ya. Kalau ujiannya open book ya enak ya, tinggal searching aja. Nah, ini struktur dari pyrrolidin. Jadi tipenya apa ini? Ya, primer, sekunder, tersier, atau kuarterner. Nah, kita ingat kembali bahwa kalau N ini mengikat 2 atom C, ya ini kan yang diikat 2 atom C ya, sebelah atas yaitu C, di sini bawahnya juga C. Maka dia masuk kategori amina sekunder. Jadi jawabannya yang B. Jawabannya yang bebek ya. Jadi N ini mengikat 2 atom C. Hanya ini tidak usah dilihat ya. Jadi yang dilihat adalah C yang diikat ya. C yang diikat. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Nomor 9 tipe N-metil morfolin. Nah, N-metil morfolin. Morfolin ini kayak mana ini ya? Searching dulu ini berarti. Ya. Kita searching dulu ini morfolin. N-metil. Saya belum mengerjakan juga yang ini. Coba kita searching dulu ya. N-metil morfolin. Mungkin sambil saya mencari, Bu, apakah ada yang mau ditambahkan, Bu? Bu Cip? Saya kira tadi udah cukup jelas. Baik, Bu. N-metil morfolin. Morfolin. Oke. Jadi yang nomor berapa tadi ya? Nomor 9 ya. Morfolin. Nah, ini di sini O, kemudian ya
di sini N. Ya. Nah, kemudian di sini, nah ini CH3 di sini ya. Di sini ujungnya CH3. Ini CH3. Nah, kalau kita lihat strukturnya, ini adalah struktur dari N-metil morfolin ya. N-metil morfolin. Kalau kita lihat atom N ini ya, pusatnya ini mengikat 3 atom C ya. 1 ya, 2, 3. Nah, maka dia bisa dikategorikan sebagai amina apa ini? Ayo, ada yang mau jawab? Tersier. Oke, pinter. Amina tersier ya. Gampang kan? Oke. Coba Gampang, Pak. Insya nomor Allah. 11 lah ya. Nomor 11 kalian kerjakan dulu. Coba. Nomor 11. Kira-kira amina apa ini? Piperidin. Ya. Piperidin. Coba kalian kerjakan. Mbak ini ya, Mbak Pia. Oh iya, Mbak lagi ngajar. Oke, saya lanjut. Sekunder, Ya, Pak. ini siapa yang jawab? Sisi. Sisi. Amina sekunder. Oke, ya betul. Ya, Sekunder. betul Sisi ya. Jadi piperidin itu adalah ya sikloheksana tapi satu sudutnya ya. Satu sudutnya itu ada diganti dengan ya satu sudutnya C-nya diganti dengan gugus NH ya. Jadi ini adalah struktur, mohon maaf ini yang atas harusnya ini tajam ya. Ini gambarnya jelek. Jadi ini adalah struktur dari piperidin ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya atom C yang diikat itu sebanyak 2 buah ya oleh atom N-nya ya. Sehingga ini namanya adalah amina sekunder ya. Jadi kan gampang ya sebetulnya ya. Sebetulnya gampang kalau kalian itu banyak latihan, insya Allah mudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 12 ini. Saya juga belum mengerjakan, tapi mudah-mudahan kita bisa ya kerjakan bareng-bareng. Sudah masuk ke chemical test inspiration. Nah, nomenklatur. Jadi sudah masuk ke reaksi ya, reaksi-reaksi kimia. Kita lihat reagen manakah yang diperlukan untuk ya antara 2 amino 2, dimetilketamin dan 1 amino. Oke. Ada yang sudah mengerjakan? Jadi reagen apa yang digunakan untuk membedakan antara ya 2 amino 2,3 dimetilpentan dan 1 amino 3 metil 2 pentan. Yang satu itu alkana, satu alkena. Ya. Jadi dimetilpentan, oh ya penten ya, Bu ya. Ya, jadi yang satu pentana, satu pentana. Oke. Jadi kedua-duanya ya, amina prima. Iya, Bu. Jadi untuk membedakan amina yang mengikat gugus alkana ya. Alkana itu yang 2 amino 2,3 dimetilpentan, yang alkena adalah 1 amino 3 metil 2 penten ya. Nah, untuk membedakan alkana dan alkena, ini kayaknya sudah pernah praktikum kayaknya ini. Ya. Yang mana kira-kira reaksinya? Yang E. Oh ya, sip. Ya, pintar. Ini Ropip ini kayaknya. Ya, jadi yang E ya. Jadi untuk membedakan alkana dengan alkena ya, senyawa yang ikatannya jenuh dengan yang tidak jenuh, yang rangkap dengan yang tunggal, itu bisa menggunakan reaksi Br2 dalam pelarut CCl4. Jadi gini, yang alkana
dia tidak akan bereaksi dengan BR2 dalam pelarut CCl4 ya. Jadi yang 2 amino 2,3 dimetilpentan itu tidak akan bereaksi dengan BR2. Sedangkan yang 1 amino 3 metil 2 penten karena dia ada ikatan rangkap ya. Karena ada ikatan rangkap, jadi kalau misalnya ada C yang berikatan rangkap ya, begini. Ini nanti yang terikat di sini-sininya beda-beda ya. Nah, ini ketika direaksikan dengan BR2 ya. BR2 atau halogen bisa I2 ya. Ini BR itu warnanya coklat ya. Dengan dalam pelarut CCl4 di sini ya. Pelarutnya CCl4 harusnya di atas ini, mohon maaf. CCl4 ya. Maka warna BR2 yang tadinya coklat ya. Maka warna BR2 yang tadinya coklat akan pudar karena dia akan mengadisi ya, akan mengadisi ikatan rangkap yang ada di C ini. Nah, jadi di sini ini BR, dia akan mengadisi ya. Nanti kalian gambar sendiri strukturnya dengan sesuai dengan namanya ya, nama yang ada di soal ya. Jadi dia akan mengadisi ikatan rangkap. Ya, tentunya di sini yang tidak saya satu lagi harusnya ada tangan, ini berarti mengikat atom H ya. Dia akan mengadisi ikatan rangkap gugus ikatan rangkap ini ya. Sehingga warna BR2-nya itu hilang. Yang tadinya coklat menjadi bening, pudar ya, agak kuning gitu ya. Jadi itu. Jadi jawabannya yang entok ya. Entok. Ya. Ya, Bu. Bu Cip, ada yang mau ditambahkan, Bu? Kayaknya udah. Sudah ya, Bu. Oke, baik. Makasih, Bu. Nah, berikutnya nomor 13. Senyawa yang manakah yang diharapkan ya memiliki titik didih yang paling rendah? Nah, titik didih yang paling rendah ini semuanya adalah gugus yang memiliki gugus fungsi amina. Ya, gugus fungsi amina. Kita lihat yang A itu C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, ada 5 atom C yang semuanya lurus ya. Semuanya lurus, rantainya lurus. Yang B itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama, C yang diikat 5. Artinya semua berat molekulnya sama ini antara yang A dengan yang B. Tetapi dia terikatnya tidak sama ya. Yang kalau tadi kan lurus, kemudian yang ini kiri kanan seperti itu. Yang C juga sama 5, tetapi di tengah 1 CH3, kemudian kiri kanannya itu CH3 ini. Nah, kemudian yang D itu adalah alkohol ya. Adalah alkohol. Nah, kemudian yang E adalah ini garam ya, garam amonium ya, garam. Nah, manakah yang titik didihnya paling rendah? Oke, sekarang kita pisahkan dulu ya. Kita pisahkan antara misalnya yang D dan E dari yang lain ya. Yang D dan E dari yang lain. Kalau yang E pasti paling tinggi ya karena garam dia. Ya. Ikatannya adalah ikatan senyawa ion gitu ya. Jadi titik didihnya paling tinggi. Kemudian yang D dia adalah gugus alkohol ya. Ikatan hidrogennya dia bisa membentuk ikatan hidrogen 2 ikatan ya dibandingkan ini alkohol bukan ya? Iya, alkohol ya. Lebih banyak dibandingkan amina. Jadi yang D dan E berarti sudah kita eliminasi. Nah, berarti sekarang antara yang A, B, dan C yang berat molekulnya sama tetapi strukturnya berbeda. Nih, ya. Berat molekulnya sama tetapi strukturnya berbeda. Kalau kita lihat, nah ini coba kita gambar ya. Kan yang ini yang A ini C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 berarti di sini adalah N ya, NH2. Ini rantai lurus ya, rantai lurus. Kemudian yang B itu ada 1, 2, 3, kemudian di sini N, ya, NH, kemudian di sini ada
ada 2, 1, 2 ini ya. Nah, kemudian yang C itu ini N ya. NH. Ini kemudian C ya. Kemudian di sini ada 2. 1, 2, 1, 2. Oke. Oke. Jadi kalau berdasarkan struktur ya, ini penjelasan saya. Titik didih itu juga kalau senyawanya itu setipe, maksudnya gini, ini sama-sama amina, sama-sama punya gugus NH2 ini kan ya, dia sebetulnya punya ikatan hidrogen dengan senyawa amina yang lain, dan itu berat molekulnya sama ya, molekulnya sama, maka yang dilihat berikutnya adalah struktur. Jadi kalau misalnya senyawanya beda, dilihat gugus fungsinya, polar atau non polar. Kalau polar pasti titik didihnya lebih tinggi dibandingkan non polar gitu ya. Tapi kalau gugus fungsinya sama, maka yang dilihat tipe strukturnya. Ini gugus fungsinya sama, semuanya NH2 ya, semuanya amina. Nah, tetapi strukturnya berbeda. Ini lurus satu itu ya. Ini kemudian ada kiri kanan ya. Yang 1 3, yang 1 2, yang 1 yang diikat 3 cabangnya ya. Ini 1, kemudian kiri kanannya 2. Maka struktur yang paling banyak cabang ya. Jadi kalau kita nyusun bata, kalau yang lurus kayak gini kan bisa lebih rapat nih logikanya ya. Analoginya begitu. Kalau kita nyusun bata ini lebih rapat, kerapatannya lebih tinggi. Sehingga dia titik didihnya paling tinggi itu yang NH2. Nah, kalau kita nyusun bata lagi ya, ini kan kalau banyak cabang, kalau kita nyusun bata atau kayu, ini pasti banyak rongga-rongga yang terakhir ini. Ya, yang terakhir ini banyak rongga-rongga. Pasti ya kerapatannya rendah, sehingga struktur yang C ya, struktur yang C ini adalah yang titik didihnya paling rendah. Jadi jawabannya yang C, cicak ya. Jadi karena dia banyak cabang, jadi kalau disusun itu ya, tidak rapat gitu, tidak serapat yang Maaf Pak, yang suaranya ada. putus-putus Pak. Oh, suaranya putus-putus. Jadi gini, untuk mencari perbedaan titik didih, pertama adalah lihat gugus fungsinya. Kalau misalnya ada gugus fungsi, kalau ion pasti lebih tinggi dibandingkan yang senyawa polar. Tapi senyawa polar lebih tinggi dibandingkan senyawa yang non polar. Maka tadi kan yang E itu pasti lebih tinggi ya karena senyawanya ion. Kemudian gugus OH dibandingkan N dibandingkan ABC, yang D itu dia lebih tinggi. Kenapa? H2O itu bisa berikatan hidrogen lebih banyak dibandingkan N ya. Jadi kalau H2O itu bisa 2 ya. Dua ikatan hidrogen ya. Karena dia punya 2 pasangan elektron bebas. Kemudian kalau N itu kan cuma 1. Nah, itu lebih tinggi. Nah, maka kita lihatnya adalah yang ABC. Ya. Pengelompokannya ABC. Kenapa? Dia gugus fungsinya sama, berat molekulnya sama, tetapi strukturnya berbeda. Jadi pertama adalah lihat jenisnya ya. Kemudian strukturnya. Yang terakhir strukturnya. Strukturnya ini kan beda-beda ini. Struktur yang lebih lurus, struktur yang lurus itu kerapatannya lebih tinggi dibandingkan struktur yang banyak cabangnya. Jadi kalau kita nyusun batu bata itu yang lurus pasti lebih rapat ya dibandingkan batu bata yang bercabang-cabang gitu ya. Dan kita belum pernah lihat ya batu bata yang bercabang-cabang. Atau nyusun kayu yang lurus itu nyusunnya lebih rapat dibandingkan kayu yang banyak cabangnya. Nah, di antara 3 struktur ini, nah kalau kita lihat struktur yang banyak cabangnya adalah struktur yang C. Maka yang banyak cabangnya ini yang titik didihnya paling rendah. Jadi jawabannya C. Ya, itu untuk soal nomor 13. Bisa saya ini sedikit tambahkan? Boleh, Bu. Silakan, Ya. Bu. Untuk yang C itu hanya sudah tidak ada ya. Jadi ini amin versi. Oh ya. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat ini amina primer, ya. Enggak ada. Primer, sekunder, dan satunya adalah tersier. Kemudian pembandingnya ini kan memang semua ikatan hidrogen ya, masalah A, B, C, D, ikatan hidrogen. Kemudian ikatan hidrogen pada A dibandingkan B dan bandingkan dengan C. Maka ikatan hidrogen yang pada A itu tentu akan lebih banyak, sehingga lebih tinggi titik didihnya juga. Itu juga salah satu faktor selain struktur. Jadi jumlah apa banyaknya ikatan hidrogen. Sementara di N ini kan
Sebetulnya tinggal pasangan elektron bebas saja, tidak ada H. Jadi kemungkinan untuk ikatan hidrogen lebih kecil dibandingkan dengan yang 2 di atas. Saya kira ikatan hidrogen itu harus dinyatakan sebagai salah satu faktor yang menentukan titik didih. Makasih Bu. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi betul penjelasan dari Bu Cip. Selain struktur ini ya, jadi yang paling utama sebetulnya ikatan hidrogen ya. Kita lihat sampai lupa saya. Di sini ini kan ada N yang masih mengikat 2 atom H. Jadi ikatan hidrogen itu ikatan antar molekul ya. Syaratnya adalah ada atom H yang diikat oleh atom yang sangat elektronegatif ya, yaitu N, O dan F ya. Fluoro. Jadi yang bisa membentuk ikatan hidrogen itu sekali lagi mengingatkan kuliah di kimia dasar ya. Jadi itu N, F sama O. Nah, terlepas dari penjelasan yang D dan E tadi, nah sekarang kita lihat yang A, B, C ya. Di yang B itu kan di sini hidrogennya tinggal 1 ya. Maka ikatan hidrogen yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan yang pertama. Selain dari struktur tadi, kemudian yang C, atom H-nya, atom N-nya sudah tidak ada atom H yang terikat di N. Artinya kemungkinan untuk membuat ya ikatan hidrogen tidak bisa ya. Karena syarat ikatan hidrogen itu ada atom hidrogen yang terikat langsung di atom yang sangat elektronegatif, yaitu NO atau NO atau F. Ya. Jadi jawabannya, maka ini tidak ada ikatan hidrogen, titik didihnya paling rendah. Oke, makasih Bu Cip. Adik-adik gimana? Bisa difahami penjelasan saya dan Bu Cip tadi? Paham, Pak. Ya, oke. Bentar ya, saya izin minum dulu ya. Ternyata haus. Iya, Pak. Nanti kalau masuk semua ini Pak, kalau sekarang silakan pilih yang mana. Kalau ini mejanya ini di sini. Iya. Ini kalau di rumah susah sebenarnya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik kita lanjutkan nomor 14. Nomor 14, reagen yang mana yang dapat digunakan untuk memisahkan campuran anilin dan toluena? Ya, untuk memisahkan. Nah, sebentar, kita harus tahu strukturnya ya. Anilin dengan toluena. Anilin itu strukturnya adalah benzena yang mengikat gugus NH2 ya. Jadi ini adalah struktur dari anilin ya. NH2. Oke. Kemudian yang ini adalah struktur toluena. Oke. Pertanyaannya, reagen mana yang bisa digunakan untuk memisahkan? Yuk, ada yang bisa jawab? Yang A. Yang A. Kenapa yang A? Karena toluena itu kalau dioksidasi bisa jadi asam karboksilat, dengan anilin itu bisa. Oke. Karena jawaban Rofif itu yang A ini. Jadi kalau semua ya senyawa alkil benzena ya, alkil benzena ini adalah metil benzena atau toluena. Di sini C-nya 1 atau apapun ya, ketika direaksikan dengan KMNO4 akan menjadi
asam karboksilat. Oke. Nah, ini mungkin gini, saya tanyakan dulu dengan Bu Cip. Bu Cip, ini maksudnya untuk memisahkan dalam artian memisahkan secara fisik atau membedakan ya, Bu ya? Ya, ini bisa memisahkan dan sekaligus membedakan. Jadi kalau kita lihat sifatnya kan yang satu anilin itu basa, Iya. dan toluin itu bukan basa. Boleh juga dilihat tadi dari KMNO4, tapi kita lihat di sini KMNO4 dalam air, KMNO4 Dalam air, Bu, bukan dalam asam ya, Bu ya? ya tidak aktif, ya tidak cukup aktif untuk mengoksidasi toluin. Kalau mau mengoksidasi toluin ini tentunya suasananya harus lebih keras, ada asam dan ada panas. Kemudian yang kedua kita bisa lihat sifat anilin dan toluin. Toluin kan netral ya, anilin basa. Maka kalau kita lihat di sini, ini kan ada beberapa yang pertama tadi KM64 paling dua-duanya ya jadi warnanya masih ungu gitu aja ya. Tapi dengan NaOH ini kan basa dengan basa tidak bereaksi. Natrium hidrokarbonat atau namanya apa? Natrium karbonat. Natrium hidrogen karbonat. Ya ini kan masih basa ya. Kemudian yang berikutnya AgNH ini kan kompleks ya. Kompleks ini Ag plusnya itu kan tidak melakukan reaksi dengan anilin maupun toluin. Nah, HCl itu kan dengan anilin dengan sendirinya dia akan membentuk garam kan. Iya. Nah, membentuk garam, ketika dia membentuk garam maka dia kelarutannya di air. Ya, larutan dalam toluin itu kalau anilin dan toluin sama-sama non-polar, jadi dia larut kan. Begitu kita tambahkan HCl, anilin membentuk garam, maka dia akan terendapkan dari toluinnya karena dia kelarutannya berubah. Karena dia garam, maka kelarutannya menjadi kecil dalam toluin atau menjadi bersifat polar. Jawabannya adalah E. Ya, makasih Bu. Jadi sebetulnya di situ sudah ada jawaban ya di wordnya itu E. Tapi penjelasannya ya seperti yang dijelaskan Bu Cip tadi. Jadi yang lebih tepat ya, karena kalau Rofif tadi kan oksidasi ya, tapi karena di sini KMNO4-nya di air, maka kurang aktif, harusnya KMNO4 dalam suasana asam ya, dalam asam. Apakah HCl atau H2SO4 ya. Jadi di sini karena dia ini berbeda sifat ya, NH2 ini sifatnya basa sedangkan ini netral, maka ketika direaksikan dengan HCl ini membentuk garam amonium menjadi NH ya, NH3 plus ya, di sini Cl gini. Nah, garam ini dia polar ya. Dia polar nih. Garam ini dia polar. Nah, sedangkan yang CH3 plus HCl ini tidak bereaksi ya. Jadi ini plus HCl ketika campuran. Jadi awalnya dua-dua ini ada dalam satu wadah yang saling melarutkan ya, karena sama-sama non polar ya. Sebetulnya ini lebih polar dibandingkan ini, tapi kepolarannya tidak jauh berbeda sehingga cenderung larut gitu ya. Nah, maka untuk memisahkannya ditambah HCl ya. Jadi yang HCl ini menjadi garam yang sifatnya lebih polar, yang ini tidak bereaksi. Sehingga ini polar, kemudian ini non polar, NP ya. Sehingga kemudian terjadi pemisahan ya, tidak saling melarutkan. Nah, jadi bisa diekstrak ya, pakai corong pisah ya. Jadi nanti ada dua lapisan tuh. Yang ini sifatnya polar, yang ini non polar. Jadi jawabannya yang E ya, dilarutkan dengan HCl. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Mudah-mudahan ini ya nanti bisa diulang-ulang kembali di rumah ya. Oke. Kita lihat sekarang nomor 15. Nah, sekarang kita sudah membahas kebasaan ya, basicity. Kebasaan. Yang senyawa manakah ya yang merupakan basa yang paling kuat ya. Basa yang paling kuat. Oke. Jadi sekali lagi gini, gugus amina dia adalah gugus yang bersifat basa. Karena kalau berdasarkan teori Bronsted-Lowry, basa adalah senyawa
atau spesi yang menjadi penerima ion H+, ya. Spesi yang dapat menerima ion H+ karena dia punya pasangan elektron bebas. Ya, Mungkin, NH2. Ya, Bu. Bisa dilihat juga dari teori asam basa Lewis. Ya, Lewis, iya Bu, betul. Ya. Kalau Lewis, jadi kita lihatnya dari ya, gugus pendorong donor iya. pasangan elektron. Ya, Jadi Bu, baik. kemudahan mendonasikan pasangan elektron menjadi pertimbangan utama. Kita Ya. coba lihat itu. Makasih Bu. Makasih. Jadi kemudian yang kedua ya, kebasaan itu juga bisa dilihat dari ya, teori asam basa Lewis. Jadi asam basa Lewis perlu diingat, jadi basa Lewis itulah donor PEB, donor pasangan elektron bebas. Semakin mudah mendonorkan PEB-nya, maka sifat basanya semakin kuat. Nah, nanti tergantung nih, kemudahan dia mendonorkan PEB itu tergantung gugus-gugus yang terikat di atom tersebut. Ya, misalnya kalau ada gugus pendorong elektron, maka semakin mudah. Kalau ada gugus yang penarik elektron, maka akan semakin sulit ya. Ini saya coba ini ya, saya foto di sebuah buku, nanti kalian bisa lihat, saya share di grup. Ini ada beberapa substituen ya, beberapa substituen yang menjadi pendorong elektron dan penarik elektron. Ini nanti saya share di grup. Bentar saya fotokan dulu. Ya. Ya, sudah saya share di grup. Silakan kalian lihat ya. Di situ ada beberapa gugus. Kalau dia benzena ya, gugus pendorong pengaktifasi cincin benzen dan pendeaktivasi cincin benzen ya. Oke. Nah, dari gambar yang saya share ya, yang ada di grup itu, bahwa kalau semakin besar pKa suatu basa itu ya, maka sifat kebasaannya semakin besar. Artinya dia semakin mudah mendonorkan pasangan elektron bebasnya ya. Semakin kecil pKa-nya ya. pKa di situ dinyatakan kebasaannya dengan pKa ya. Semakin besar pKa itu artinya dia nilai Kb-nya, karena ini basa lemah ya, tentunya dia punya konstanta keseimbangan basa, nilai PKB-nya itu pasti lebih kecil ya. Karena pKa plus PKB itu sama dengan PKW. Jadi kalau pKa-nya besar, maka PKB-nya kecil. Kalau PKB-nya kecil, berarti KB-nya besar. Nah, itu kalian coba pelan-pelan nanti kalian pahami ya. Jadi kalau pKa-nya besar, PKB-nya kecil. Kalau PKB-nya kecil, berarti ya KB-nya besar. Kalau KB-nya besar, berarti basanya semakin kuat. Nah, sekarang kita lihat di antara struktur 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, itu kan semuanya amina yang ada cincin benzenanya ya. Oke. Nah, di antara amina-amina yang ada di di soal ya. Kita lihat yang pertama gugus aminanya ya itu terikat CO karbonil ya. CO karbonil. Maka cenderung menarik elektron ya, sehingga atom PEB ya, PEB di NH2. Penjelasan saya bisa difahami nggak ya? Jadi kan halo? Mungkin ya, Pak. Jadi kita tadi betul melihat aminanya, kemudian kita lihat amina-amina ini kan amina primer ya pada dasarnya ya. Kalau kita lihat semuanya amina primer. Nah, kemudian keduanya kita lihat pasangan elektron bebasnya itu apakah dia akan mengalami resonansi atau tidak dengan gugus yang ada. Kalau dia mengalami resonansi, berarti dia kemungkinan untuk didonasikan sebagai pasangan elektron bebas itu kan menjadi lebih kecil. Dengan demikian kebasaannya menjadi berkurang. Nah, faktor
faktor ada tidaknya resonansi yang terjadi yang melibatkan pasangan elektron bebas pada N itu menjadi faktor pertimbangan utama di dalam menentukan apakah basa-basa ini basa yang kuat atau basa yang lemah. Jadi dari sini kalau pasangan elektron bebas itu tidak digunakan untuk resonansi, maka dia akan mudah didonasikan. Itu sebagai pertimbangan. Oke, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Wah, jadi langsung ketemu jawabannya kalau kayak gitu ya, Bu ya. Makasih banyak, Ibu. Jadi ini sesuai penjelasan Bu Cep ya. N ini kan ketika basa dia adalah yang akan didonorkan ketika bereaksi gitu ya. Jadi kebasaan itu adalah kekuatan basa itu kemudahan untuk mendonasikan pasangan elektron bebas ini. Jadi inilah yang PEB yang akan disumbangkan untuk dia bereaksi dengan spesies-spesies lain. Nah, di sini semuanya aminanya amina primer ya. N-nya masih dalam bentuk NH2. Nah, tetapi ketika PEB yang di N ini terlibat dalam proses resonansi, maka akan mengurangi kebasaannya. Kenapa? Karena akan lebih sulit disumbangkan karena dia terlibat dalam proses resonansi. Nah, kalau kita lihat ini kan bisa beresonansi ke sini ya. Yang A ini contoh, saya ambil contoh yang pertama saja dulu. Nah, di sini ini bisa mengalami resonansi menghasilkan struktur yang begini. Jadi kalian bisa catat ya tadi ya yang dijelaskan oleh Bu Cep bahwa ketika PEB di gugus NH itu digunakan untuk beresonansi maka akan mengurangi kebasaan ya karena kemudahan untuk disumbangkannya berkurang seperti itu. Nah, ini kan menjadi begini. Ini jadi negatif. Ini ikatan rangkap ya. Ya, ini NH2. Ini jadi positif. Nah, jadi strukturnya begini, N-nya sudah tidak punya PEB lagi, sehingga ini kan ada kesetimbangan ini antara dua senyawa ini ya. Ini ada struktur resonansinya. Nah, maka ini N-nya berkurang kebasaannya. Kenapa? Karena PEB-nya sudah tidak ada lagi. Nah, ini maksudnya adalah PEB yang digunakan untuk resonansi jika ada struktur resonansinya. Nah, sedangkan struktur yang nomor 2, kalau nomor 3, 4, dengan 5, dia bisa terlibat dengan ikatan resonansi dengan ikatan-ikatan rangkap yang ada di dalam cincin benzen. Ya. Jadi struktur nomor 3, 4, 5, nanti kalian coba sendiri ya, struktur resonansinya. Ya, itu bisa PEB di atom NH, di atom N-nya itu bisa terlibat membentuk resonansi dengan ikatan-ikatan rangkap yang ada di cincin benzen. Tapi di struktur nomor 2 kita lihat ya. Nomor 2, ini struktur nomor 2. Di sini. Nah, oke. Ini NH2 ya. Nah, syarat adanya resonansi itu ya, yang pertama ada ikatan rangkap selang-seling ya. Ini kan rangkap, ini tunggal, ini rangkap, ini tunggal, ini rangkap. Ini bisa berresonansi. Yang kedua ada PEB ya. Contohnya ini ada PEB, ada ikatan tunggal, ada rangkap. Ya, ada PEB, ada ikatan tunggal. Contohnya yang ini syarat bisa resonansi itu ada pasangan elektron bebas, ada ikatan tunggal, ada ikatan rangkap ya. Sedangkan yang ini ya, yang struktur nomor 2 ini ada PEB, ada rangkap, ada tunggal lagi. Maka ini tidak bisa melakukan struktur resonansi. Yang bisa hanya yang ikatan rangkap yang ada di dalam cincin ini. Sehingga ikatan PEB pasangan elektron bebas di N ini tidak terlibat di struktur resonansi yang ada di dalam. Sehingga dia masih sangat mudah digunakan untuk disumbangkan ketika bereaksi dengan
spesies-spesies lain. Maka jawabannya adalah yang paling kuat kebasaannya adalah yang struktur nomor 2. Jadi jawabannya yang B. Oke. Baik. Ya, itu bisa difahami tidak penjelasannya? Ya. Halo? Bisa diulangin nggak, Pak? Oh, bisa diulangin nggak? Oke. Ya, jadi gini. Dari kelima struktur, ya, kelima struktur semuanya adalah amina primer. Ya, semuanya adalah amina primer. Oke. Kemudian ketika dihubungkan dengan pertanyaan manakah basa yang paling kuat, maka ya yang harus menjadi poin penting adalah yang paling mudah menyumbangkan pasangan elektron bebasnya. Oke. Jadi yang pertama catatannya semuanya adalah amina primer ya. Kemudian yang kedua, untuk ketika ditanya dengan pertanyaan mana basa yang paling kuat, maka yang paling mudah menyumbangkan pasangan elektron bebasnya. Itu catatan yang kedua. Yang ketiga, nah, yang paling mudah menyumbangkan pasangan elektron bebasnya tentu adalah yang ya PEB-nya. PEB yang di mana sih? PEB di atom N ini ya. Nah, PEB di atom N. PEB di atom N yang tidak ikut terlibat dari struktur resonansi, yang tidak terlibat pada proses resonansi senyawanya. Jadi kalau misalnya ada struktur resonansinya dan PEB di N ini terlibat, dia akan mengurangi kebasaannya. Kenapa? Karena akan menghasilkan senyawa seperti ini nih contohnya. N-nya tidak punya PEB lagi, ya. Sedangkan kan tadi basa adalah donor PEB. Kalau dia tidak punya PEB lagi, berarti tidak bisa donor, sehingga kebasaannya berkurang. Nah, di antara struktur 1 sampai 6 ya. Di antara struktur 1 sampai 6. Nah, mengingatkan kembali juga gini, syarat terjadinya resonansi ya, syarat terjadinya resonansi itu ada yang pertama adalah ada ikatan rangkap selang-seling dengan tunggal. Jadi contohnya ini di dalam cincin benzen, ini ada rangkap, ada tunggal, ada rangkap, tunggal, rangkap. Nah, maka struktur ini bisa mengalami resonansi, maksudnya elektronnya bisa pindah-pindah ya. Ini bisa ke sini gitu kan. Kemudian ini bisa ke sini. Ini bisa ke sini. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada PEB yang selang-seling dengan ikatan rangkap. Nah, kalau kita lihat di struktur nomor 1 misalnya, di situ ada PEB dari NH2. Dia selang-seling dengan ikatan rangkap. Jadi PEB, ikatan tunggal, ikatan rangkap. Maka ini bisa terjadi proses resonansi ya, seperti ini hasilnya ya. Seperti ini struktur senyawanya. Nah, begitu juga nanti dengan yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu bisa terlibat resonansi dengan ikatan rangkap yang ada di dalam cincin benzen ya. Kalian nanti buat sendirilah ya untuk latihan ya, struktur resonansinya. Nah, kita lihat struktur yang kedua. Struktur yang kedua kan seperti ini ya. Di mana PEB-nya kita lihat ya. Tadi syarat resonansi itu ada ikatan rangkap selang-seling, betul. Yang kedua ada PEB kemudian selang-seling dengan ikatan rangkap. Kalau kita lihat yang kedua, ini PEB di NH2 ya. Ini tidak ada ya selang-seling dengan ikatan rangkap. Jadi kan ini PEB, ini tunggal, maka struktur ini tidak bisa tidak ada pasangan elektron bebas di struktur ini itu tidak terlibat dalam proses resonansi, sehingga ini aman untuk digunakan ya, didonorkan ketika bereaksi dengan spesies lain. Sehingga apa? Karena dia lebih mudah mendonorkan, tingkat kebasaannya semakin kuat ya. Jadi lebih mudah mendonorkan karena apa? PEB-nya ini tidak digunakan untuk resonansi gitu. Jadi kalau dianalogikan ada orang sama-sama punya duit 1 juta, cuma yang satu punya kebutuhan untuk bayar sekolah anaknya 500.000, yang satu nggak punya kebutuhan karena masih single misalnya. Jadi untuk pakai jajan itu kan tentunya lebih mudah yang tidak ada kebutuhan ya. Nah itu. Jadi contohnya ini yang sudah punya tanggungan gitu, yang ini tidak punya tanggungan gitu ya. Sehingga lebih mudah menyumbangkan ini gitu. Oke, itu tambahan penjelasan dari saya, bisa dipahami? Pak, terima kasih, Pak. Oke.
Eh, Oke, kita tinggal berapa menit lagi nih? 5 menit lagi ya. Ya, Bu Cip, sebelum ini Bu Cip, ini tinggal sebentar lagi. Ada yang mau disampaikan Bu Cip? Ya, sebentar. Mengenai ini soal 17 dan 18 ini sebenarnya kan terkait ya. Kalau yang tadi itu ditanyakan yang paling kuat kebahasaannya, yang bawah itu ditanyakan yang nomor 18 kan justru yang paling sebentar, maaf. Yang paling kebahasaannya lebih rendah kan gitu. Sorry. 15 tadi, ini 16 ya. 15 dengan 16. Maka untuk yang nomor 16 pertimbangannya adalah tentu kita sudah tidak mempertimbangkan lagi seperti yang maksudnya yang kita lihat tinggal senyawa 1 dan senyawa 4. Senyawa 1 dan senyawa 4 itu kita sandingkan, kita bandingkan, karena di situ sama-sama ada efek gugus lain yang dapat mempengaruhi resonansinya. Kalau pada amida yang pertama tadi, bensamida, itu kan resonansinya langsung ya antara N dengan O. CO. Ya, dengan CO-nya itu. Kalau yang nomor 4 itu NO2 itu kan sebagai gugus penarik elektron. Ya. Gugus penarik elektron secara mesomeri atau secara resonansi. Tapi itu kan melalui jarak yang jauh. Jauh, ya Bu, betul. Ya, maka efeknya tidak sebesar yang pertama. Dengan demikian, maka efek terhadap yang ke-1 itu jauh lebih kuat tarikannya oleh resonansi dibandingkan yang ke-4. Dengan demikian, sifat basa lebih lemah ada pada senyawa 1. Karena itu resonansinya langsung. Kalau yang ke-4 itu kan melalui jarak sampai ke para, itu kan para nitro. Nitro adalah gugus penarik elektron secara resonansi juga secara mesomeri, NO2. Jadi itu di posisi orto atau para dia akan berpengaruh dengan cara resonansi, efek resonansi. Tapi itu jaraknya jauh. Itu mungkin sesuatu yang menjadi pertimbangan terbesar untuk menentukan mana yang lebih kuat. Begitu. Ya. Kalau yang lagi metil, yang 3, maaf. Yang 3 itu ada gugus metil adalah gugus pendorong elektron. Ya, pendorong elektron, justru dia memperkuat pasangan itu. Rasanya. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Sama. Baik, terima kasih banyak Ibu. Adik-adik yang berbahagia. Mana ini ya? Oke. Kembali ke sini ya. Oke, jadi lumayan banyak ya. Tapi kalau dilihat dari semua soal ini belum ada seberapanya gitu ya. Karena soalnya ada 165, sedangkan kita cuma baru sampai nomor 16. Nah, artinya di sini ya kalau kalian pengen paham banget tadi ya, untuk memahami karakter itu harus banyak berinteraksi. Berarti harapannya kalau kuliah dengan kami, dengan saya, dengan Bu Cip itu kan hanya 2 jam atau 2 SKS. Tentunya kalian lebih punya banyak waktu secara mandiri ya. Insya Allah media-medianya semuanya sudah ada, materinya sudah ada. Ya, silakan kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dipahami, bisa ditanyakan via grup ya, yang ada saya dan ada Bu Cip itu grup kuliahnya, bisa ditanyakan di sana. Nah, oleh karena itu ya kami mohon ya kalian bisa lebih mandiri belajarnya ya. Karena kalau cuma mau ujian saja nggak pernah ketemu, kemudian tiba-tiba nebak karakternya kayak mana, itu sulit ya. Makanya harus sering berinteraksi, sering dilihat, sering dibaca, sering dicoba latihan soalnya. Nah, itu mungkin untuk pertemuan hari ini ya. Nanti siang mungkin ada pertemuan dengan Pak Kiki, mungkin bisa dikontak Pak Kikinya nanti ya di grup ya, kira-kira kuliahnya seperti apa dengan Pak Kiki. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Cip atas ilmunya, sharing ilmunya hari ini.
Sama-sama Pak. Nanti untuk kuliah Jumat depan kita pakai apakah